Dan materinya meliputi kalau katanya berkaitan dengan agency theory, kita udah paham lah ya. Accounting and agency theory itu udah paham, di pertemuan dosen sebelumnya udah. Kemudian yang namanya conceptual framework juga sudah ya. Kemudian juga accounting standard udah kita bahas ya. Kemudian yang namanya pengukuran dan valuasi juga sudah kita bahas. Begitu juga akuntansi dan pasar modal juga sudah kita bahas. Ya, kemudian juga accountability ya, peranan auditor gitu ya. Kemudian juga etika ya, kemudian juga perspektif kritis yang sudah kita bahas ya di topik kita sebelumnya ya. Nah, berikutnya kita berkaitan dengan accounting pathology and fraud ya, failure and evasion ya. Artinya di sini patologi akuntansi meliputi fraud ya atau penyalahgunaan, kemudian failure kesalahan, dan juga evasion ya, artinya manipulasi gitu ya. Nah, ini yang kita bahas isu-isu yang terkini dari accounting teori pada saat ini. Jadi kita akan menjelaskan gitu ya, atau melihat ya apa yang dikatakan penyebab alamiah terjadinya fraud. Nah, di mana di sini ada 3 hipotesa ya, ada 3 hipotesa yang terkait dengan lingkup positive accounting theory, serta ya ada 3 model ya kesalahan bisnis. Kemudian juga kita memahami pentingnya 2 tipe yang namanya insolvensi ya, artinya kehabisan apa ya, kecukupan untuk membayar hutang ya, dan juga evaluasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tidak listing ya di bursa efek ya, sejauh mana penyajian pelaporan keuangannya, kemudian juga bagaimana yang namanya fraud ya, failure, dan juga manipulasi penyajian laporan keuangan. Nah, jadi di sini isunya adalah isu audit expectation gap. Ya, artinya di sini terdapat gap ya antara hasil audit dengan kenyataannya. Ya. Jadi bahwasanya keinginan publik secara umum ya sebagai sebuah pemegang prinsip yang dimana diemban kepada auditor untuk mendeteksi adanya fraud dan juga atas adanya penyalahgunaan yang terkandung di dalam laporan keuangan, ya. Ini yang dia anggap sebagai suatu hal yang masuk akal adalah bagaimana masalah validitas, ya, validitas dan juga subjektivitas, ya, terkait dengan pembayaran yang dilakukan dalam skala yang lebih besar jika ditemukan adanya kesalahan salah saji, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil pengujian riset menunjukkan bahwasanya keefektifan dari adanya penghindaran terjadinya fraud serta cara untuk mendeteksinya yaitu ditekankan pada peranan auditor, ya, di mana auditor kewajibannya adalah mendeteksi gitu ya atas salah saji material yang terdapat di laporan keuangan. Nah, ini apanya ya, harapannya. Artinya auditor itulah yang dalam hal ini diberikan tanggung jawab penuh untuk mendapatkan yang namanya temuan audit, ya. Dan profesi akuntansi mempercayai bahwasanya not possible job to do, ya. Jadi ada pekerjaan yang tidak 100% memang bisa dilakukan, ya. Kalau ingin jadi auditor kita bisa sepenuhnya 100% mendapatkan apa ya, temuan-temuan. Tidak, gitu ya. Dan tentu saja terkait dengan tanggung jawabnya di sini, gitu ya, maka bisa saja overlap ya, atau juga dikatakan berbeda ya dengan ekspektasi yang diinginkan. Nah, karena berbeda dengan ekspektasi yang diinginkan, maka inilah disebut dengan expectation gap ya. Dan justifikasi alamiah yang ditemukan adalah bahwasanya profesi akuntansi di abad 21 ini adalah spesialisasinya mengacu pada ya terkait dengan pengakuan ya, terkait dengan monopoli hak yang benar dan juga memproteksi kepentingan publik ya, kepentingan publik atas ketidakkualifikasian
kemudian juga atas ketidaklengkapan ya dalam penyajian laporan keuangan, dan juga termasuk di dalamnya adalah fraud. Nah, jadi memang itu tugas harapan masyarakat gitu ya, yang sudah dinyatakan oleh Hewitt tahun 66 dan juga Casely. Dan juga di awal profesi juga menunjukkan bahwasanya keinginan dari profesi adalah melakukan tindakan prevensi atau juga prevention, tindakan sebelum terjadi, dan juga mendeteksi adanya fraud. Ya, jadi auditor itu diharapkan seperti itu. Dan prinsip legalnya secara apa ya? Uh, Auditor itu adalah menerima asersi. Ya, artinya di sini menilai asersi, dan auditor merupakan disebut dengan watchdog but not a bloodhound, gitu ya. Ini bermakna bahwasanya uh, keinginannya adalah mendeteksi dari fraud tersebut, gitu ya. Nah, disinilah yang diinginkan, baik salah saji yang bukan material atau juga yang non material, itu harapannya ditemukan ya oleh auditor. Dan pada akhir 21 ini juga ya bahwasanya dalam jurisprudensi hukum bahwasanya auditor itu harus mendeteksi dari yang namanya fraud ya. Dan berkaitan dengan hal itu dipercayai sebagai suatu hal yang tidak cukup lah ya, terkait dengan keberadaan dari suatu perusahaan, terkait dengan penyajian laporan keuangannya. Jadi ide-ide dari yang namanya stakeholder teori, nah ini memang harus dilakukan, gitu ya. Artinya keputusan di sini cenderung secara signifikan dapat melindungi pemangku kepentingan dan berdampak terhadap keputusan perusahaan. Nah, jadi begitu besarnya ya tuntutan kepada auditor ya. Dan bicara namanya fraud, gitu ya. Dan bicara namanya fraud terkait dengan forensic accounting, gitu ya. Bahwasanya fraud itu didefinisikan berdasarkan terminologinya. Fraud itu bermakna adalah dishonest manipulation ya. Jadi ada upaya manipulasi atas perkiraan ya, atau juga berupa ketidaklengkapan penyajian atas kas atau juga sumber daya gitu ya. Yang dalam hal ini yang antara yang satu dengan yang lainnya. Dan juga adanya suatu irrelevan ya, atau pertanyaan yang tidak relevan, atau juga suatu aktivitas kriminal. Dan fraud itu terjadi akan ada hukuman ya bagi pelakunya. Jadi dikatakan makna lainnya, fraud itu adalah pencuri gitu ya. Jadi bicara pencuri gitu ya, maka di sini lengkapnya adalah ya mereka melakukan mendapatkan keuntungan ya dengan cara ya menyajikan suatu pengeluaran-pengeluaran. Ya, jadi di sini fraud di sini adalah suatu prinsip, perlunya menjunjung suatu prinsip, di mana prinsip tersebut terkait dengan clear advantage ya, suatu keuntungan yang jelas gitu ya, terkait dengan upaya mendapatkan manfaat secara tidak apa ya, secara tidak legal gitu ya, atau juga secara ilegal gitu ya. Jadi motifnya itu adalah suatu tindakan kriminal tradisional yang bermakna adalah perhatian atau juga berdasarkan tanpa adanya permisi ya, artinya dilakukan dengan cara mencuri. Nah, itulah yang namanya fraud gitu ya. Kemudian Krese tahun 73 mau motivasi gitu ya, bahwasanya yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud karena adanya permasalahan ya, atau juga problem, di mana problem dari seseorang ya, dari seseorang atau dianggap orang yang memiliki kewenangan gitu ya, yang dalam hal ini suatu waktu dapat memanfaatkan atas kewenangannya tersebut, sehingga permasalahannya terakumulasi berupa adanya tekanan ya, atau juga penyebabnya terjadi karena adanya stres yang terjadi pada seseorang, dan sehingga motivasinya yaitu melakukan kriminal dalam bentuk yang namanya fraud ya. Jadi dikatakan fraud itu adalah menurut Albert Rex ya karena adanya pressure ya,
Jadi kita mengingatkan pada dimensi yang namanya fraud ya, yang disebut dengan fraud triangle ya. Jadi fraud triangle itu penyebabnya apa? Karena pressure, ya karena stres, atau juga karena adanya kesempatan, ya opportunity. Jadi 3 penyebab. Ditambah nanti fraud dimensi yang lain, ya. Ada yang namanya diamond fraud, gitu ya. Ada pentagon fraud, gitu ya. Nah itu beberapa riset-riset ya yang sudah kita lihat bentuk-bentuk dari fraud. Nah, tetapi yang paling umum itu adalah akumulasi dari pressure and stress. Nah inilah jadi penyebab fraud ya. Karena ada tekanan, karena nggak ada uang ya fraud juga. Atau juga karena adanya pengeluaran-pengeluaran yang harus ditutupi, maka penyebab dari adanya fraud ya. Itulah elemen dari fraud. Dan dampaknya terjadilah yang namanya manipulasi. Ya, dalam positive accounting theory, berdasarkan teori di sini, investor menganggap ya bahwasanya suatu investasi itu punya resiko ya, dan resiko ini dievaluasi ya terkait dengan untung dan ruginya. Jadi evaluasi yang terpisah yang mencakup keputusan ya, di mana investor mengevaluasi keputusannya yang berdampak terhadap kesejahteraan secara umum. Jadi evaluasi yang terpisah terkait dengan untung dan rugi di sini mengacu pada implikasi berupa implikasi psikologi. Jadi implikasi psikologi merupakan suatu framing di mana seorang individual dalam menganalisa terkait dengan yang dilakukannya maka berdampak secara menyeluruh terkait dengan pelaporan keuangan ya. Nah itu ya, teori-teori dari adanya fraud ya. Nah ini dibicarakan kita di bab apa ini ya. Jadi nggak ada masalah lah ya terkait dengan itu. Dan bentuk fraud gitu ya bagi akuntansi bagaimana dan juga bagi jalannya bisnis itu bagaimana. Nah tentu saja terkait dengan pengungkapan dari sisi bisnis dan juga kesalahan dan hal itu akan menyebabkan yang namanya kebangkrutan gitu kan atau juga salah proyeksi atau juga salah pengungkapan dari suatu norma-norma alamiah yang ada di dalam suatu aspek ekonomi. Jadi kapitalisasi terkait dengan kompetisi atas sumber daya pada pelanggan dan juga kepada pada lokasi utama dari manajer produk, di mana manajer produk adalah upayanya untuk memaksimalisasi ya atas pendapatannya setelah dikurangi dengan pajak ya. Nah, jadi artinya dianggap ya yang namanya fraud itu adalah menimbulkan permasalahan ya dalam lingkup bisnis dan juga praktik akuntansi yang lazim. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya dari topiknya di chapter ini. Ya, kemudian juga bagaimana secara teori ya dan juga patologi akuntansi. Nah, jadi di sini uh, tipologi yang dinyatakan oleh Argenti gitu ya, ini tidak tidak menganggap bahwasanya itu merupakan suatu kesalahan keuangan. Jadi deskripsinya dibatasi ya, di mana fraud triangle di situ ya fraud triangle ya yang saya sebutkan tadi yaitu karena adanya pressure, karena adanya stres atau juga karena adanya ini ya karena adanya rationality. Itu kan yang namanya fraud triangle ya. Jadi fraud triangle itu bukanlah suatu teori fraud, akan tetapi secara umum dapat diterima praktik-praktik investigasi terjadinya fraud. Jadi tiga hipotesa ya kalau dihubungkan dengan teori akuntansi positif. Nah, di sini teorinya di sini bukanlah suatu teori fraud ya dalam lingkup positive accounting theory gitu ya. Jadi itu hanya sekedar asumsi ya, di mana asumsi terkait dengan manipulasi informasi yang disajikan ya untuk mendapatkan manfaat ya yang lebih tinggi dan juga dapat diverifikasi secara hukum. Jadi verifikasi di sini dengan kata lain adalah bersifat narasi dan juga menurut perspektif menurut perspektif kritis ya yang ditunjukkan secara alamiah terkait dengan suatu hal yang tidak normatif ya. Jadi Argenti menghipotesakan dalam bentuk 3 tipe kesalahan ya. Jadi tipe 1, tipe 2 dan juga tipe 3. Jadi kalau dia tipe 1 itu mendatar.
Ya, kalau dia tipe 2, nah, naik pada level 80 lantas turun di bawah 0. Nah, sedangkan tipe 3 itu tidak sampai 0 ya, tetapi hanya grafiknya turun. Jadi tipe berdasarkan hal tersebut menunjukkan fraud tersebut gitu ya, bisa terjadi dalam bentuk dalam bentuk warna merah, kemudian juga hijau dan juga warna biru ya, dari periode ke periode. Nah itu. Ya, kemudian juga isu apa lagi yang selain dari fraud ya, dalam literatur teori akuntansi pada saat ini ya. Nah, di sini ada yang namanya new accounting report ya. Jadi laporan akuntansi yang baru, apa itu? Yang namanya sustainability dan juga terintegrasinya dengan aspek yang lain. Jadi bukan hanya sekedar aspek keuangan, tetapi ada aspek yang lain. Jadi kita akan memahami gitu ya, konsep inovasi ya yang terkandung pada laporan keuangan berdasarkan pada standar yang namanya standar GRI ya, Global Reporting Index, dan juga IIRC ya, International Reporting Carbon ya. Jadi laporan karbon dan juga laporan GRI yang menjelaskan ya bahwasanya GRI dan IIRC tersebut adalah suatu isu ya rangkanya pada saat ini. Jadi GRI itu isu yang baru lah ya, boleh dikatakan. Nah, terkait dengan hal ini kita nanti relasikan dengan CSR. Nah, kenapa dengan CSR? Karena dianggap dalam accounting adalah memandangnya pada sisi entitas ya, baik itu perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu akan melahirkan laporan keuangan, dan lahirnya laporan keuangan itu dapat dimanfaatkan secara masyarakat oleh masyarakat atau juga generasi kedepannya yang ada di planet ini tanpa adanya tanpa adanya pelanggaran atas hukum yang khusus, dan juga dapat menunjukkan ya akuntabilitas tersebut secara efektif yang membentuk opini publik dan juga tekanan politik. Nah, jadi di situ CSR itu lahir ya karena adanya entitas akuntansi, dan entitas akuntansi harus ada pertanggungjawabannya ya ke masyarakat. Nah, jadi ini isu yang terkini. Nah, terkait dengan corporate social responsibility atau disebut dengan singkatannya adalah CSR ya. Ini adalah suatu ide ya, dianggap overlap. Kenapa dia dianggap overlap? Ya karena di sini membelakangi yang namanya teori kontrak sosial atau teori legitimasi gitu ya. Karena dengan adanya CSR menunjukkan adanya suatu kewajiban. Ya, jadi kewajiban yang dalam hal ini tidak hanya sekedar ide atau juga kontrak, tetapi juga pada berimplikasi keinginan untuk membayar atau juga menyajikan persetujuan atas menyampaikan sesuatu hal yang wajib gitu ya, yang dianggap lebih normatif ya untuk suatu komunal masyarakat pada saat ini. Jadi kewajibannya adalah kewajiban terhadap citizen ya. Jadi lingkup orang yang ada dalam suatu daerah atau juga dalam suatu kota ya. Dan perusahaan punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sosial ya, terkait dengan meningkatkan kesejahteraan dan juga memenuhi aspek-aspek kontrak-kontrak sosial ya. Di mana CSR ini bentuknya itu memberikan manfaat lah ya kepada warga masyarakat atau juga pada suatu negara ya. Jadi perusahaan itu berjalan bukan hanya sekedar menghasilkan profit ya, tetapi memberikan manfaat ya, bahkan sampai pada lingkup negara ya. Jadi dalam suatu operasi dalam chapter ini gitu ya, itu menunjukkan bagaimana manfaat investor itu kepada suatu negara ya. Jadi dikontribusikan, jadi bukan hanya sekedar menghasilkan polusi aja ya. Maka dalam hal ini harus ada implikasi lain, yaitu berupa pembangunan sarana publik ya, atau juga sarana privat ya untuk melindungi kepentingan publik. Itulah yang namanya CSR ya. Dan CSR di sini adalah accountability ya, jadi suatu kewajiban.
Jadi alternatif CSR di sini ditawarkan dalam perwakilan dunia ya, yang dituangkan dalam isu Sustainability Development tahun 2000 ya, di mana untuk kelanjutan dari suatu bisnis secara etik harus memberikan kontribusi ya, kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari keuntungan ya, tetapi juga memberikan kontribusi ya, dan juga memberikan manfaat kepada komunal ya, atau juga masyarakat. Jadi CSR itu bentuk legitimasi teori ya. Nah, mungkin di bahan-bahan kita itu udah saya sampaikan ya kemarin ya, bagaimana yang namanya legitimasi teori. Jadi legitimasi teori itu lahir karena adanya suatu tindakan ya. Nah, suatu tindakan atau juga ekspektasi masyarakat terkait dengan jalannya operasi perusahaan. Ya, maka itulah timbulnya legitimasi teori. Kemudian juga CSR bukan hanya sekedar legitimasi teori, tetapi bentuk pelaksanaan stakeholder teori. Nah, kenapa CSR itu adalah bentuk pelaksanaan stakeholder teori ya? Karena dalam hal ini perlunya pengungkapan dan juga perlunya pengendalian atas tindakan ya, tindakan atas yang dilakukan oleh para pemegang saham. Jadi tindakan di sini berupa atas pemanfaatan sumber daya untuk keberlangsungan organisasi. Jadi dengan kata lain CSR adalah implementasi dari stakeholder teori ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, apa saja sih pilar-pilar dari yang namanya GRI ya, pelaporan GRI ini. Nah, ini disebut dengan triple bottom line reporting ya. Jadi triple bottom line yang namanya laporan berkelanjutan itu sustainability reporting meliputi aspek ekonomi satu ya. Yang kedua adalah aspek lingkungan. Dan yang ketiga adalah aspek sosial ya. Jadi itulah yang namanya pilar GRI ya. Jadi ditujukan ya, namanya laporan keuangan itu untuk terkait dengan gambaran ekonomi, gambaran lingkungannya, dan juga gambaran sosialnya. Jadi perusahaan itu mengemban 3 misi ya, misi ekonomi, misi lingkungan, dan misi sosial ya. Jadi kalau selama ini ya kan perusahaan itu bekerja adalah mencari laba, ternyata berubah ya paradigmanya. Nah ini dia, jadi menurut Elkinson ada 3 itu gitu ya. Inilah yang namanya 3 pilar GRI ya. Atau disebut dengan triple line ya, atau triple bottom line ya. Jadi 3 pilar itu, sehingga yang dihasilkannya terintegrasi dengan kebiasaan ya. Kemudian memiliki ya manajemen yang baik atas alokasi sumber daya, serta menyajikan yang lebih baik ya terkait dengan kondisi keinginan pasar ya. Jadi di sini yang kalau katanya aspek lingkungan atau aspek ekonomi udah tahu ya, bahwasanya perusahaan itu motifnya motif laba. Selain dari motif laba, harus tidak mencemari lingkungan. Kenapa tidak mencemari lingkungan? Karena ada tanggung jawab, ya kan, tanggung jawabnya pada generasi ke depan. Jangan sampai generasi ke depan itu kadar oksigen di muka bumi ini gitu kan, itu makin berkurang. Karena apa? Pecahnya lapisan ozon ya. Jadi faktor lingkungan. Kemudian adalah aspek sosial. Jadi aspek sosial juga di sini harus disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan karyawan, dana pensiun, ya. Kemudian atas insiden terjadi pada karyawan, kemudian juga masalah gender, kemudian juga aktivitas masyarakat, ya, kemudian juga promosi dan pengembangan, serta donasi politik. Jadi kalau ada pemilihan umum, perusahaan itu terlibat ya sekarang ini, nggak bisa lagi mengabaikan karena tuntutan GRI ya. Jadi aspek lingkungan ini concern harus dilaporkan ya, artinya disajikan dalam laporan keuangan ya, sesuai dengan arahan ya United Nations World Conference ya. Nah, ini. Ya, kemudian yang namanya Global Reporting Initiative ya, GRI. Jadi Global Reporting Initiative ini sekarang sudah wajib ya disampaikan oleh perusahaan. Jadi kalau di dalam standar akuntansi keuangan itu secara jelas disajikan pada
yang namanya PSAK nomor 1 gitu kan, penyampaian laporan keuangan. Selain itu juga non keuangan. Nah, non keuangan inilah yang namanya GRI atau Global Reporting Initiative. Jadi namanya laporan sustainability. Nah, jadi sustainability itu wajib ya. Nah, ini kalau saya berikan contoh ya sebagai berikut ya. Nah, sebagai berikut. Oh, ternyata belum terbuka ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi lah ya. Nah, jadi di sini yang namanya GRI, di mana perusahaan wajib menyampaikan yang namanya sustainability report. Ya, jadi untuk bumi, ya, tujuannya untuk bumi. Dan sustainability report di sini adalah namanya modal dunia. Nah, jadi Rob Gray menyatakan ya, jadi untuk dunia ya, untuk bumi ini, kelangsungan bumi ke depan ya, bagaimana modal yang ada gitu ya, ini mendukung lingkungan. Jadi nah, kenapa ya, lingkungan itu sendiri ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Yang bisa diperbaharui akan berlanjut. Maka yang bisa diperbaharui itulah nantinya memanfaatkan yang namanya sustainable natural capital ya. Jadi kewajiban lah ya sekarang ini GRI dan sustainability reporting ya di atas inisiasi lembaga ya yang namanya Global Reporting Initiative. Siapa yang mendeklarasikannya? Ceres ya tahun 97. Dan Ceres selanjutnya adalah lembaga independen ya tahun 2002 di mana perusahaan wajib menyampaikan sustainability reporting berdasarkan pada panduan ya atau juga standar ya. Jadi nanti adik-adik sekalian sekarang udah ada gelarnya ya namanya CSRS, CSRA ya kan atau gelar-gelar yang lainnya. Nah, itu saya sarankan juga harus ikut ya karena kita diuji ya terkait dengan beberapa prinsip yang dinyatakan dalam prinsip Global Reporting Initiative ini ya. Dan Global Reporting Initiative ini apa ya? Tata kelolanya terutama di dalam bentuk ekonomi di negara-negara berkembang seperti Brazil, India, Afrika. Nah, di sini wajib juga menyampaikan reporting. Artinya negara BRICS ya. Dan GRI di sini merupakan suatu sumber daya yang punya panduan ya untuk menyampaikan laporan keberlanjutannya dan punya pilar-pilar ya dan juga punya beberapa rambu-rambu gitu ya yang ada di dalamnya. Nah, inilah isu-isu yang terkait ya, yang terkini terkait dengan GRI di sini. Selanjutnya ada beberapa aspek ya dan juga beberapa boundaries lah ya, artinya beberapa batasan atau juga beberapa lingkaran yang membatasi, diantaranya adalah kewajiban menyajikan standar G4 ya disclosure. Nah, G4 di sini meliputi standar umum, pengungkapan, kemudian standar khusus. Jadi standar umum dan juga standar khusus di sini meliputi adalah pengungkapan terkait dengan pendekatan manajemen ya dari aspek penggunaan manfaat bahan baku, lingkungan dan juga dampak sosialnya lagi gitu ya. Nah, jadi di sini dengan kata lain pelaporan keuangan ya dalam teori ilmu akuntansi ya itu sudah berkembang ya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan laporan keuangan saja ya, tetapi juga punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan ya. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya ya dari topik teori akuntansi yang terkini ini ya. Jadi kesimpulannya ya bahwasanya aspek sosial, aspek lingkungan ya. Nah, ini mendukung ya atas didukung oleh
EIRC inisiatif ya oleh Gray ya tahun 2006 ya. Dan sekarang di tahun 2016 juga ya di Indonesia itu sendiri yang namanya GRI reporting itu diatur ya oleh oleh OJK ya. Jadi seluruh perusahaan yang listing di bursa itu wajib ya punya yang namanya GRI reporting. Ya, termasuk juga BPR. Nah, jadi menurut saya ini peluang kedepannya kita bisa membantu beberapa perusahaan dari kecil, menengah sampai juga besar itu kedepannya harus punya GRI reporting ya. GRI reporting itu meliputi itu tadi ya aspek ekonomi, aspek lingkungan dan juga aspek sosial ya. Nah itulah perkembangan yang terkini ya. Yang itu memang nggak ada pada tahun 98 ke bawah ya. 97, 96 sebelumnya itu nggak ada. Sekarang udah ada ya sampai sekarang ya. Nah, kedepannya gitu juga, LSM semuanya harus punya GRI reporting. Nah, itu ya. Baik, ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan. Dua topik ini ya bisa kita ambil kesimpulan. Pak, Ya, silakan. mungkin Pak, jadi GRI ini kan report tersendiri juga ya Pak, Nah, selain dari laporan keuangannya. ya. Dalam GRI ini terkandung tersaji juga CSR atau CSR punya laporan sendiri juga Pak? Ya, Pak. jadi yang namanya GRI itu mencakup di dalamnya adalah kebijakan CSR. Kenapa kebijakan CSR? Ya karena yang namanya GRI tadi kan 3 pilar ya, yaitu pilar ekonomi, kemudian pilar lingkungan, kemudian juga pilar sosial. Nah, CSR itu masuk pilar mana? Masuk pilar sosial. Nah, jadi dengan kata lain, CSR report itu masuk dalam pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu pada pilar sosial. Berarti juga kayak annual report gitu ya Pak? Di sana juga ada keuangannya juga gitu. Iya, jadi yang namanya CSR itu kan dia aspek sosial kan, sejauh mana menyalurkan untuk desa binaan, sejauh mana membantu pengusaha kecil atau juga membantu desa tertinggal gitu kan. Nah, di pilar ilmu sosial itu segmen. Jadi berupa uh, action atau juga tindakan ya dari aspek sosial berupa dalam bentuk CSR ya. Itu saja. Contohnya ada ya, cuman nantilah kita lihat ya minggu depan. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Silakan. Nah, jadi ini isu-isu yang terbaru ya dalam teori akuntansi ya pada saat ini, dewasa ini. Nah, jadi minggu depan kita akan bahas the unfinished work ya of accounting theory. Ada pekerjaan yang belum selesai ya, dari teori akuntansi. Apa itu ya nanti minggu depan ya kita bahas. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di malam hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Selamat malam dan video nanti akan saya share. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya, boleh meninggalkan ruangan. Oh, Pak, kita belum absen ya, Pak. Oh ya, absen. Oh, teman-teman sekalian buka kameranya tolong sebentar saja. Ini Kak Siti sama Kak Rona belum on kamera. Oke, kita langsung aja ya foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bang Kakak dan Ya, Bapak. ya, terima kasih Pak Seribu Brothers. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Oke, terima kasih Pak.